Pernah gak sih kamu udah coba afirmasi tiap hari, nulis scripting berkali-kali, bayangin hal yang kamu inginkan sejelas mungkin, tapi hasilnya nihil. Manifestasi kamu terasa lambat atau bahkan nggak terjadi sama sekali. Atau mungkin kamu udah lama percaya sama law of attraction. Kamu berpikir kalau kamu fokus pada hal-hal positif, maka hal-hal baik bakal datang ke kamu. Tapi di saat yang sama, kamu mulai dengar orang-orang yang sukses manifestasi dalam hitungan hari, bahkan jam, dengan law of assumption. Jadi, mana yang sebenarnya lebih ampuh? Apakah selama ini kita salah paham tentang cara kerja manifestasi? Atau mungkin ada satu hukum yang jauh lebih kuat dibanding yang lain? Kalau kamu masih bingung, kenapa manifestasi kamu belum berhasil? Atau kamu pengen tahu metode mana yang bisa kasih hasil tercepat? Tonton video ini sampai habis. Karena di sini, aku bakal bedah tuntas perbedaan antara law of attraction dan law of assumption. Dan kasih tahu mana yang sebenarnya lebih powerful buat manifestasi kamu. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus paham dulu. Sebenarnya apa itu law of attraction dan law of assumption? Apa itu law of attraction? Kita mulai dari konsep yang lebih populer dulu, yaitu law of attraction atau LOA. Kamu pasti sering dengar, apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Jadi kalau kamu fokus pada hal-hal positif, kamu akan menarik pengalaman dan kejadian positif. Tapi kalau kamu sering khawatir atau negatif, maka kamu justru menarik hal-hal buruk. Makanya banyak orang yang pakai afirmasi, visualisasi, dan gratitude journal untuk meningkatkan energi positif mereka. Dengan harapan, semesta akan mengirimkan hal yang mereka inginkan. Tapi, disinilah kelemahan terbesar dari law of attraction. Banyak orang menganggap bahwa LOA hanya soal menarik sesuatu ke dalam hidup mereka. Mereka berpikir kalau mereka bergetar tinggi, maka hal yang mereka inginkan akan otomatis datang. Tapi pada akhirnya, banyak yang merasa bahwa manifestasi mereka lambat atau bahkan gak terjadi sama sekali. Kenapa? Karena law of attraction masih membuat kamu percaya bahwa kamu harus menarik sesuatu dari luar ke dalam hidupmu. Ini menciptakan perasaan bahwa keinginanmu masih jauh dari kamu. Dan justru itulah yang kamu manifestasikan, jarak antara kamu dan keinginanmu. Sekarang kita bandingkan dengan law of assumption. Apa itu law of assumption? Law of assumption datang dengan pendekatan yang berbeda. Konsep ini diperkenalkan oleh Neville Goddard dan intinya sederhana. Realitas luar kamu bukan hasil dari apa yang kamu tarik, tapi hasil dari apa yang kamu asumsikan sebagai kebenaran. Gampangnya, bukan tentang menarik sesuatu ke dalam hidupmu, tapi langsung menjadi orang yang sudah memiliki keinginan tersebut. Misalnya, kalau kamu pengen kaya, kamu gak perlu sibuk mencoba menarik kekayaan. Kamu cukup mengasumsikan bahwa kamu udah kaya, bahwa itu adalah identitas kamu. Pikiran bawah sadar kamu kemudian akan bekerja untuk menyamakan realitas luar dengan asumsi yang kamu pegang. Disinilah bedanya. Law of attraction membuatmu merasa bahwa kamu sedang dalam proses mendapatkan sesuatu. Law of assumption langsung menempatkanmu sebagai seseorang yang sudah memiliki apa yang kamu inginkan. Dan ini jauh lebih efektif, karena otak dan realitas kita bekerja berdasarkan identitas, bukan sekedar tarikan energi. Mana yang lebih ampuh? Kalau kamu udah coba manifestasi pakai law of attraction dan merasa hasilnya lambat atau nggak ada perubahan signifikan, mungkin ini saatnya buat beralih ke law of assumption. Kenapa? Karena law of assumption nggak membuat kamu bergantung pada vibrasi atau energi positif yang naik turun. Kamu nggak perlu khawatir apakah frekuensimu sudah cocok atau belum. Kamu hanya perlu mengasumsikan bahwa keinginanmu sudah jadi kenyataan dan membiarkan realitas luar menyesuaikan. Seperti yang dibilang Neville Goddard, tidak ada yang terjadi di luar dirimu. Realitas hanyalah refleksi dari keyakinan dan asumsi yang kamu pegang. Kalau kita lihat dari pengalaman banyak orang yang berhasil manifestasi dengan cepat, kebanyakan dari mereka menggunakan law of assumption tanpa sadar. Mereka nggak fokus menarik sesuatu, tapi langsung percaya dan bersikap seolah-olah mereka sudah memilikinya. Kita juga sebenarnya sudah menggunakan law of assumption setiap hari. Hanya saja,
seringnya ke arah yang salah. Misalnya, kalau kamu terus-terusan mengasumsikan bahwa gebetanmu cuek, realitas luar akan memantulkan itu kembali ke kamu. Mungkin dia benar-benar jadi makin dingin, jarang membalas chat, atau tiba-tiba sibuk tanpa alasan yang jelas. Bukan karena dia memang seperti itu, tapi karena kamu sudah lebih dulu menetapkan asumsi bahwa dia cuek, dan pikiranmu mencari bukti yang mendukung asumsi tersebut. Atau kalau kamu selalu merasa enggak cukup menarik, maka realitasmu akan mencerminkan itu dalam bentuk pengalaman yang memperkuat keyakinanmu. Bisa jadi, kamu sering mengalami penolakan, merasa diabaikan, atau bahkan enggak dianggap di lingkungan sosialmu. Ini terjadi bukan karena kamu benar-benar enggak menarik, tapi karena pikiranmu sudah menetapkan itu sebagai kebenaran, sehingga realitas pun mengikuti. Inilah kenapa penting banget buat sadar dengan asumsi yang kita bawa setiap hari. Kalau kita bisa tanpa sadar menciptakan realitas yang gak kita inginkan, bayangkan apa yang terjadi kalau kita mulai mengontrol asumsi-asumsi kita dengan sengaja. Begitu kamu mengubah cara berpikir, realitas di sekitarmu juga akan ikut berubah. Itulah kenapa banyak orang merasa manifestasi mereka enggak berhasil. Bukan karena law of assumption enggak bekerja, tapi karena mereka enggak sadar bahwa mereka sudah menggunakannya untuk memanifestasikan hal yang tidak mereka inginkan. Misalnya, seseorang bilang ke dirinya, "Aku udah punya hubungan yang bahagia," tapi setiap hari masih ngeluh kalau gebetannya cuek, atau sibuk ngeliatin HP nunggu chat masuk. Kalau kamu masih memperhatikan kenyataan yang ada sekarang, berarti secara mental, kamu belum beneran menerima asumsi baru itu sebagai kebenaran. Manifestasi bukan soal ngarep atau pura-pura, tapi soal hidup dengan keyakinan penuh bahwa realitas baru itu sudah jadi milikmu. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah cepat menyerah kalau belum ada bukti. Baru seminggu coba, terus lihat belum ada perubahan, langsung mikir, ini gak berhasil. Padahal realitas luar itu cuma cerminan dari apa yang ada di dalam pikiran kamu. Kalau kamu bolak-balik ragu, ya realitas juga bakal bolak-balik berubah. Anggap ini kayak nanam benih. Kalau kamu tiap hari gali tanah buat ngecek apakah benihnya udah tumbuh, ya gak bakal jadi pohon. Tugas kamu cuma percaya, biarin tumbuh sendiri, dan tetap konsisten dengan asumsi baru. Jadi intinya, law of assumption lebih powerful daripada law of attraction. Tapi hanya kalau kamu benar-benar paham cara menggunakannya. Nggak ada gunanya paham teorinya kalau masih sering ragu atau terjebak di kebiasaan lama. Kuncinya adalah menjadi versi baru dari diri kamu yang sudah memiliki keinginan itu. Begitu kamu benar-benar hidup dalam asumsi itu, realitas luar nggak punya pilihan selain mengikutinya. Sekarang tinggal kamu pilih, mau tetap nunggu realitas berubah atau mulai mengubah asumsi kamu sekarang juga. Nah, sekarang aku pengen tahu, kamu sendiri lebih sering pakai metode yang mana? Apakah kamu masih percaya dengan law of attraction? Atau kamu mulai tertarik buat mencoba law of assumption? Tulis di komentar ya, aku pengen tahu pengalaman kamu. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalain notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru yang bakal bantu kamu manifestasi dengan cara yang lebih efektif. Sampai ketemu di video selanjutnya.